Halo sobat, salam jumpa di channel We Read Traveling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang Bapak, Ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 diteruskan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kata mereka, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, kenakan kepadanya. Pasangkan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia. Mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing pun untuk aku bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta, we read Walk with Jesus yang terkasih. Cerita dalam kitab suci yang paling banyak dibahas adalah perumpamaan anak yang hilang yang kita dengar hari ini. Memang ceritanya sangat indah. Kita tahu si bungsu membuat dosa besar. Ayahnya belum mati, dia sudah minta warisan. Dan zaman dahulu biasanya warisan yang berharga itu berupa tanah yang menjadi milik pusaka. Biasanya tanah itu tidak diperjualbelikan, tetapi diwariskan kepada anak atau kepada famili terdekat. Tetapi anak ini menjual tanah itu, lalu diboroskan untuk berfoya-foya. Dalam bencana kelaparan di negeri yang jauh itu, dia jatuh dalam situasi yang sangat buruk. Dia bekerja kepada orang kafir, harus menjaga babi binatang yang najis, sehingga ia harus berebut makanan dengan makanan babi yang najis itu. Ini kemerosotan yang paling hebat yang dapat dibayangkan untuk orang Yahudi. Dan ia menyadari kesalahannya, menyesal, tapi ia tahu bahwa ia tidak pantas diampuni. Dan toh tetap pulang untuk menyerahkan diri kepada bapaknya, terserah mau diapakan oleh Bapa. Pertobatannya menjadi sempurna dalam kasih Bapaknya. Ia dipulihkan kembali menjadi anak. Pertobatan kita tidak hanya ditentukan oleh sikap hati kita. Anak bungsu itu bersedia hanya menjadi orang upahan, tetapi Bapaknya membuat dia kembali menjadi anak. Ada si sulung yang rajin bekerja tetapi tidak bahagia. Ia kecewa bahwa bapaknya tidak pernah memberinya anak kambing untuk pesta. Tetapi adiknya yang sudah begitu kurang ajar dan berdosa malah dipestakan. Ia menolak mengakui saudaranya dengan menyebut dia anak bapa. Dalam bahasa Yunani, tulisannya bahkan berbunyi anakmu. Mungkin dia iri hati kepada adik-adiknya yang sempat menikmati hidup dalam kesenangan total seperti itu. Biasanya perhatian kita terpusat pada si bungsu atau si sulung. Tetapi apakah kita seperti si bungsu yang lari meninggalkan bapaknya dan mengalami tobat sempurna itu? Atau apakah kita memang orang setia yang tidak bahagia seperti si sulung? Kebanyakan dari kita ada di antara keduanya. Ada kesalahan dan dosa, tetapi kita pada umumnya baik-baik saja.
Dan memang bukan tujuan Yesus untuk mengajak kita membandingkan diri dengan si bungsu atau si sulung. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan Bapaknya. Bapa dalam perumpamaan itu sungguh amat baik. Ia dengan hati sakit mau membagi warisannya. Dia membiarkan anaknya menjual warisan tanah itu dan membiarkan anaknya pergi. Tetapi tiap hari ia menunggu anaknya pulang. Karena itulah dari jauh dia sudah melihat anaknya datang. Hatinya sesak oleh belas kasihan. Dia tidak menunggu anaknya datang. Ia lari mendapatkan anaknya. Orang Israel itu memakai jubah, dan untuk lari dia harus mengangkat jubahnya. Itu bukan tindakan terhormat bagi bapak yang merupakan tuan tanah yang kaya raya. Tapi bapak itu tidak peduli dilihat semua pegawai dan orang upahannya. Dia memeluk dan mencium anaknya. Dia tidak peduli dengan pengakuan dosanya. Ia tidak menegur, tidak menasihati. Bayangkan kita kalau ada yang minta maaf kepada kita, pasti kita penuh dengan teguran atau nasihat. Bapak itu malah sibuk dengan jubah, cincin, dan kasut untuk anak itu. Dia dipulihkan kembali sebagai anak dan dipestakan untuk menyambutnya kembali. Kepada si sulung yang ngambek dan tidak mau masuk, ia tidak menyuruh panggil anaknya, tetapi bapak itu keluar menemuinya. Dia tidak memarahi anaknya karena bicara kasar kepada orang tua. Dengan sabar dan sedih hati dia mengajak anaknya melihat bahwa ia bersama bapaknya setiap waktu. Mengapa kebersamaan ini tidak membahagiakan dia? Kita memang bukan si bungsu atau si sulung. Kita orang biasa, sedikit berdosa, sedikit bersyukur, dan tidak jelek-jelek amat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pencinta wirid Walk with Jesus. Kalau kita mandi, apakah sesudahnya kita membersihkan dinding kamar mandi? Biasanya tidak. Lama-kelamaan, porselen dinding mulai kotor, atau kaca dinding mulai buram oleh percikan air sabun. Begitulah hati kita di hadapan Allah. Kotoran di hati kita, entah itu sedikit, entah banyak, melukai hati Allah yang Maha Suci. Yesus menutup ceritanya dengan menyisakan dua pertanyaan. Apakah si sulung bertobat? Bagaimana nasib si bungsu? Apakah dia akan pergi lagi? Memang akhir cerita ini adalah suatu tawaran bagi kita. Allah itu maha murah. Pengampunan Allah adalah kesempatan untuk tinggal dalam pemeliharaan Allah, dalam kelimpahan kasih-Nya. Kita bebas untuk pergi lagi meninggalkan Allah seperti si bungsu, atau hidup tanpa sadar akan kebaikan Allah seperti si sulung. Allah adalah Allah yang siap dikecewakan oleh anak-anak yang dikasihinya, dan kasih-Nya tidak berubah. Saat kamu bangun pagi hari, aku memandangmu dan berharap engkau akan berbicara kepadaku, walaupun hanya sepatah kata, meminta pendapatku atau bersyukur kepadaku atas suatu hal yang indah yang terjadi dalam hidupmu kemarin. Tetapi aku melihat engkau begitu sibuk mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Aku kembali menanti. Saat engkau sedang bersiap, aku tahu akan ada sedikit waktu bagimu untuk berhenti dan menyapaku. Tetapi engkau terlalu sibuk. Engkau duduk di sebuah kursi selama 15 menit tanpa melakukan apapun. Kemudian aku melihat engkau menggerakkan kakimu. Aku pikir bahwa engkau ingin berbicara kepadaku. Tetapi engkau mengambil handphone
dan menelpon seorang teman untuk mendengarkan gosip terbaru. Aku melihatmu ketika engkau pergi bekerja, dan aku menunggu dengan sabar sepanjang hari. Dengan semua kegiatanmu, aku pikir engkau terlalu sibuk untuk mengucapkan sesuatu kepadaku. Sebelum makan siang, aku melihat engkau memandang sekeliling. Engkau mungkin merasa malu untuk berbicara kepadaku. Itulah sebabnya kenapa engkau tidak menundukkan kepalamu dan membuat tanda salib. Engkau memandang 3 atau 4 meja sekitarmu dan melihat beberapa temanmu berbicara kepadaku dengan lembut sebelum mereka makan. Tetapi engkau tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Masih ada waktu yang tersisa. Dan aku berharap engkau akan berbicara kepadaku. Meskipun saat engkau pulang ke rumah, kelihatannya seakan-akan banyak hal yang harus kau kerjakan. Setelah beberapa hal tersebut selesai kau kerjakan, engkau menyalakan televisi. Aku tidak tahu apakah engkau suka menonton televisi atau tidak, karena engkau juga mengambil gadgetmu dan menghabiskan waktu setiap hari tanpa memikirkan apapun. Kembali aku menanti dengan sabar saat Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa.
Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video